If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Gimana? Sedikit lelah. Setelah pembelajaran daring ya. Kira-kira apa yang membedakan pembelajaran daring sama langsung offline atau bedanya tugasnya lebih banyak kalau daring. Kalau tadinya nggak tersampaikan ya yang pasti. Jadi psikologisnya kurang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama kita nggak bertemu ya. Masuk di kelas 10. Masuk belajar, saya absen dulu ya. Ya Bu. Tri Pratasya hadir. Reni Widiawati hadir Bu. Kurnia tidak hadir Bu. Kenapa kok tidak hadir? Bolos. Mungkin dikira belum masuk ya. Masih ke bawah suasana yang online. Yang lain hadir semua ya. Hadir Bu. Sehat. Selalu sehat walaupun di masa pandemi seperti ini. Oke, baiklah kita akan masuk ke pembelajaran. Materi pertama yaitu, ada yang tahu nggak? Saya Bu. Ya. Ruang lingkup biologi kan kita udah masuk di pembelajaran daring ya. Untuk hari ini kita tatap muka langsung masuk ke keanekaragaman hayati. Kalian tahu nggak sih keanekaragaman hayati itu apa? Pasti sebelumnya udah pernah dibahas di waktu di SMP. Keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman hayati adalah sumber daya hayati dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tuh ada 3 konteks. Yang pertama yaitu gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita harus mengetahui konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Yang kedua, kita harus tahu persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia dan gimana sih cara melestarikannya. Kemudian dari tingkat keanekaragaman hayati itu kan pasti ada kayak sistem klasifikasinya. Ada yang tahu nggak sih klasifikasinya itu ada berapa? Takson, tingkatan takson ada berapa? Ada berapa? 5. Ya, jadi tingkatan takson itu ada 7. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ini ada materi bisa kita pahami. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk sedikit membaca materi yang saya kasih. Baik Bu. Baiklah, saya akan sedikit memberi penjelasan ya agar kalian tidak terprovokasi dari keanekaragaman hayati. Sebenarnya kalian tahu nggak sih manfaat mempelajari keanekaragaman hayati? Mengenal alam, kemudian bisa melestarikan. Jadi ada manfaat tersendiri ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita bisa tahu jenis tumbuhan yang ada di Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini sangat kaya, tapi banyak masyarakat tidak bisa memanfaatkannya. Kita akan membahas sedikit tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu tingkat gen. Keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati kan ini ada 3 yang sudah dibahas di awal, yaitu pertama adalah tingkat gen.
jenis atau spesies dan ekosistem. Jadi ada kata yang bisa dikenal dari ketiga 3D ini, yaitu gesek. Apa sih gesek? G-nya gen, S-nya spesies atau jenis, dan E-K adalah ekosistem. Yang pertama kita akan masuk ke gen. Coba kalian sebutkan contoh tumbuhan atau hewan yang memiliki variasi gen. Mangga. Ayam. Apel. Kita tulis dulu semuanya. Jeruk. Oke, kita akan bahas ya. Tahu nggak sih tingkat gen itu yang seperti apa? Sama, tapi berbeda rasa. Jadi yang sebenarnya keanekaragaman hayati tingkat gen itu ialah keanekaragaman yang masih dimiliki oleh satu jenis hewan. Misal yang lebih, bukan hewan ya, makhluk hidup maksudnya, maaf. Yang pertama yang lebih mudah dikenal yaitu kita bahas dulu tumbuhan, yaitu bunga mawar. Apa yang bisa kalian lihat dari keanekaragaman gen dari bunga mawar? Warna, pintar. Warna. Kemudian bentuk. Oke, kurang lebih ini ya. Dari bunga mawar ini kita bisa temukan variasi gen dari warna dan bentuk bunga mawar dalam satu spesies bunga mawar yang disebut sebagai ros. Nama latinnya ada seperti warna merah, putih, kuning, pink, dan seterusnya. Paham ya? Jadi keanekaragaman tingkat gen ini adalah keanekaragaman yang bisa dilihat dalam satu jenis makhluk hidup yang sama. Paham? Kita ya masih bingung ya. Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu ialah keanekaragaman hayati yang bisa dilihat itu dalam satu jenis makhluk hidup. Dalam satu jenis makhluk hidup itu akan memiliki berbeda-beda, tapi dia tetap satu. Misal kita lihat dari bunga mawar, spesiesnya tetap bunga mawar, tapi memiliki variasi, yaitu warnanya berbeda, kemudian bentuknya berbeda, ada yang mekar, ada yang kuncup, dan ada yang kecil dan berwarna yang batik-batik seperti itu ya. Kalian pernah kan menemuinya. Kemudian kita contohkan kepada hewan. Misal ayam. Apa yang bisa dilihat dari ayam? Warna bulu ya. Bentuk jengger. Warna bulu. Bentuk jenggernya. Bentuk tubuhnya ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Terus coba ibu tanya, apa yang bisa kalian lihat keanekaragaman hayati tingkat gen pada manusia? Kembar tapi beda bentuk. Yang bisa dilihat ialah pertama warna kulit, warna bola mata, kemudian warna rambut dan bentuk rambut. Kita sama tapi kita memiliki gen yang berbeda. Ya. Udah paham ya? Masih ada yang mengkaji belum? Mengajar tidak dari tingkat gen. Tidak. Kita lanjut ke jenis atau spesies. Apa sih keanekaragaman tingkat jenis atau spesies? Individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Untuk melanjutkan penjelasan Morfologi, anatomi, fisiologis. Nah, dari ketiga kata kunci ini kita akan sangat mudah sekali menentukan perbedaan jenis dari
makhluk hidup. Keanekaragaman hayat di tingkat jenis ini bisa dilihat berdasarkan ketiga konsep ini. Yang pertama dari morfologi, kita bisa lihat dari bentuknya seperti apa. Kemudian anatomi, itu bagian-bagian struktur tubuhnya. Kemudian fisiologi, yaitu fungsi dari anggota tubuhnya. Nah, keanekaragaman spesies ini itu akan jatuh bisa dilihat dalam satu keluarga atau satu famili. Misal kita contohkan keanekaragaman kucing-kucingan ya. Kalian tahu kan kucing-kucingan? Kucing-kucingan atau Felidae? Tahu? Nah, Felidae. Apa yang bisa contohnya apa hewannya? Dari kucing-kucingan. Yang pertama kucing rumah, Kucing tetangga. kucing enggak harus kucing tetangga dong. Kucing rumah. Hewan yang seperti kucing masuk ke keluarga kucing-kucingan. Misal kucing rumah, harimau, Singa. singa, dan lain-lain ya. Nggak masuk dong. Jadi dari sini kita bisa lihat kucing rumah, harimau, dan singa memiliki bentuk yang Beda. sama, memiliki kaki 4, berambut. Yang membedakan hanya ukuran tubuhnya. Kemudian anggota struktur tubuhnya. Lebih tajam. Beda. Dari struktur tubuhnya ini kita bisa melihat bahwa dari harimau yang memiliki 4 kaki, kakinya untuk merekam, sedangkan kucing kan tidak merekam seperti harimau, seperti itu ya. Untuk lari. Fisiologi yaitu fungsi dari masing-masing anggota tubuhnya. Ada yang masih bingung? Tidak, Bu? Tidak. Oke, kita lanjut ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Saya mau tahu apa sih yang kalian pahami dari tingkat tempat? Ya, tempat. Isinya bisa tempat isinya. Isi itu yang dimaksud adalah makhluk hidup yang berada di dalamnya. Makhluk hidupnya. Kemudian apa lagi? Spesiesnya masuk ke isi tadi dimaksud. Lagi. Udah ya. Jadi tempat di sini bisa kita masukkan ke lokasi tempat tinggalnya seperti padang rumput. Ekosistem itu terbagi menjadi ekosistem darat dan laut. Darat dan perairan. Yang masuk dalam ekosistem darat coba apa? Hujan tropis dan hujan tropis. Yang di Kalimantan. Iya, Kalimantan. Ini aja kalau berhubungan dengan mantan. Iya. Terus pantai masuk ke perairan. Yang masih darat. Coba apa? Gurun. Kemudian Hutan Sabrina. taiga, tundra, apalagi banyak, kalau tidak salah tuh ada 7 kalau nggak 8. Apalagi ayo? Padang ya. Padang rumput. Sabana, Ya, gurun pasir. gurun udah masuk. Padang. Sawah, Udah. kurang lebih ini ya. Iya, Ibu. Kemudian dia masuk ke yang perairan. Laut. Pantai, Air. kolam, apa lagi? Sungai dan
terumbu karang. Oh. Kemudian yang di pantai, Pasir. nggak masuk dong. Emang pasti masuk hidup. Yang di pantai apa? Ikan-ikan kecil. Rumput laut. Rumput laut ada. Dan lain-lainnya. Jadi intinya dari keanekaragaman ekosistem itu, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu diatur berdasarkan pertama dari fungsi anatomi dan morfologinya. Jika tempat tinggalnya berbeda, pasti dia menyesuaikan diri agar tetap bisa hidup di ekosistemnya. Sudah paham? Sudah. Jadi keanekaragaman hayati itu memiliki 3D. Yang pertama, keanekaragaman hayati kan? Gen. Jenis atau spesies, ekosistem. Ibu rasa udah paham ya, Bu, terkait tingkat keanekaragaman hayati. Sekarang kita lanjut ke keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kita akan membahas persebarannya. Jadi yang pertama, Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh suatu garis. Ya, garis. Yang pertama kita bisa kenal sebagai O, P, dan A. OPA. Kalau kalian orang suka Korea pasti tahu OPA itu. Tahu nggak? OPA kan? Yang pertama ialah orientalis. Orientalis. Apa itu Bu orientalis? Nanti dijelaskan kalau udah masuk ya. Orientalis, P-nya peralihan. Dan A, Australis. Nah, jadi 3D. 3D-nya pada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini tingkat persebarannya ada orientalis, peralihan, dan Australis. Pada persebaran di bagian orientalis ini akan mencakup pulau. Yang pertama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Papua, Kalimantan, Kalimantan. Dan yang terakhir adalah pulau yang sering banget didatangi turis. Pulau Bali. Di wilayah orientasi ini bisa ditemukan fauna, biasanya mamalia yang bertubuh besar. Mamalia dinosaurus bertubuh besar. Ada macam ini dinosaurus. Yang ada, kalian sering lihat mamalia bertubuh besar yang ada di hutan Pulau Sumatera. Badak bersuara 1. Badak. Kemudian ada dia punya belalai. Gajah. Pasti kalian sangat kenal dong. Gajah Sumatera. Gajah apa lagi? Gajah Afrika. Yang ada di Sumatera ini mamalia yang bertubuh besar. Pokoknya di daerah orientalis ini didominasi oleh mamalia bertubuh besar. Kemudian berbagai jenis primata. Apa itu, Bu? Primata itu bagian monyet, kera, dan sejenisnya. Paham, Bu? Jadi
kalian masukkan. Misal di sini ada, ini kan di sini tingkat gen. Nah, tingkat gen tadi udah dijelaskan ya, dalam satu spesies tapi dia memiliki variasi. Tetap dalam satu spesies. Yang kemudian itu tingkat jenis. Tingkat jenis itu dalam satu keluarga, dalam satu famili, tapi dia memiliki variasi. Misal keluarga kacang-kacangan. Keluarga kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang tanah, itu kan mereka sebenarnya berbeda kan? Berbeda tapi masih satu keluarga kacang-kacangan. Oke, sekarang kita langsung keluar ya. Ya, Bu, keluar. Animalia ada dua, yaitu kucing-kucingan. Terus semacam kalau kucing-kucingan ada harimau, kucing rumah, terus singa. Kemudian kemudian ada sapi, kerbau, banteng. Sekian dari saya. Dari kelompok saya maksudnya. Ada di kelompok. Oke, silakan duduk. Ini tadi dari kelompok berapa? Kelompok saya, Bu. Kelompok 1. Kok nggak dikasih nama? Nggak lupa, Bu. Ya, namanya siapa aja? Putri Pratasya. Putri Pratasya. Kemudian Reni Widiawati. Reni Widiawati. Oke, baiklah. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup menyenangkan ya. Paham kan? Paham, Bu. Jadi apa yang kalian dapatkan dari materi keanekaragaman hayati hari ini? Keanekaragaman hayati itu berdiri tiga. Gen, jenis,
Jelaskan perbedaan dari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang kelima, sebutkan komponen penyusun keanekaragaman hayati. Komponen penyusun keanekaragaman hayati tadi ada berapa? Terdirinya? Ada 3. Saya sebutkan. Saya kasih waktu 15 menit. Jadi satu soal 3 menit ya. Harus selesai. Oke, jadi apa yang kalian dapat dari materi keanekaragaman hayati setelah kalian praktikum keluar langsung secara Mengetahui tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian pembagian wilayah yang ada di Indonesia ada di tiga apa? Opa, orientalis, peralihan, sama australis. Australis. Kalau orientalis itu bagaimana? Kayak didominasi dengan mamalia yang bertubuh Besar dan primata. Kemudian di peralihan didominasi oleh hewan-hewan yang khas. Kemudian yang australis Yang australis dengan bulunya. dia didominasi dengan burung-burungan yang memiliki bulu yang berpenari. Apalagi satu lagi Cara pelestariannya bagaimana? tidak berbang pohon, Tidak berbulu, itu cara untuk kita melestarikannya. Oke, itu tadi pelajaran untuk hari ini ya. Pelajaran pertemuan yang akan datang persiapkan yaitu materi tentang virus. Tugas yang harus kalian cari ialah kalian mencari apa sih itu virus dan peramannya terhadap manusia. Ya, seperti keadaan yang seperti ini pada masa pandemi itu kan berhubungan dengan virus ya, virus corona. Jadi kalian cari sedikit materi yang berkaitan dengan virus dan penanganan virus. Oke. Baiklah, semoga materi hari ini bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu untuk pertemuan besok. Jaga imun, jaga pola makan. Untuk kita tetap sehat itu penting. Jaga hati, jaga mata, dan gelas. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Jangan malas-malas untuk belajar, jangan malas-malas untuk membaca, karena belajar itu sebagian